يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subiakto, umur 64 tahun, alamat Dukuh Merangin, Desa Dukuh, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Saya adalah mantan Islam Jamaah LDI. Saya berada di LDI lebih dari 32 tahun. Tepatnya saya masuk LDI itu tahun 1987. Pada saat itu belum LDI, film Kari. Kemudian keluar bulan Mei tahun 2020. Sebenarnya saya tidak ada niatan untuk keluar karena keyakinan saya yang sudah mendarah mendaging, dan saya juga pendoktrin di Islam Jamaah, meyakini bahwa jalan tunggal masuk surga selamat dari neraka hanyalah lewat Islam Jamaah. Bahkan Islam seseorang tidak akan sah manakala belum berpihak kepada Bapak Imam. Maka walaupun anak-anak saya mubalik, menantu saya juga mubalik itu sudah hijrah, sudah keluar dari Islam Jamaah, saya belum. Karena memang keyakinan saya pada saat itu seperti itu. Nah, mengapa saya keluar? Karena saya sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah LDI Kabupaten Klaten mensosialisasi paradigma baru. Namun karena ketaatan saya dalam menyampaikan paradigma baru itu, justru paradigma baru LDI itu justru malah dinilai kepahamannya telah menyimpang. Maka saat itu juga saya mendapatkan reaksi keras dari para pendengar, dan akhirnya disampaikan kepada pengurus daerah. Malamnya saya dikeluarkan dari grup apapun di lingkup Islam Jamaah LDI. Persekusi yang saya terima setelah saya keluar dari Islam Jamaah LDI sangat berat dan silih berganti. Mulai dari tidak mendapatkan tegur sapa, sudah dinilai murtad, gitu, disebut kafir, yang halal darahnya, halal hartanya, dan tidak lagi diperbolehkan untuk mengisi atau memberikan nasihat, tidak mau lagi makmum dengan saya, banyak sekali. Nah, rasanya tidak dapat kami sampaikan sampai mendetail dan tuntas satu persatu. Namun yang jelas masalah persekusi yang saya terima insya Allah sangat berat. Barang-barang bengkel anak saya itu dicuri beberapa kali. Yang besar saja ada sekitar 13 item. Dan akhirnya saya laporkan ke penegak hukum di Polsek Bayat, diselesaikan secara damai, walaupun saya didorong untuk minta denda sebagai supaya ada efek jera, namun saya tidak tega karena semua itu adalah tetangga saya. Yang mencuri itu adalah ketua muda-mudi Islam Jamaah dan anak mubalik. Maka walaupun saya didorong untuk minta denda, tetap saya selesaikan dengan cara damai saja. Mereka tidak menyadari kalau hal itu adalah pencurian. Disuruh minta maaf kepada saya
kepada keluarga saya oleh Polsek Bayat ya aja, mereka tidak mau. Bahkan mereka bilang saya tidak mencuri, hanya mengambil. Nah, itulah bukti bahwa Islam Jamaah itu menghalalkan harta orang lain, menghalalkan muslim di luar kelompoknya. Kemudian melempari saya dengan batu berulang kali. Ini juga membuktikan bahwa Islam Jamaah EDI itu menghalalkan darahnya muslim lain di luar kelompoknya. Saya tidak boleh lagi mengikuti kegiatan baik pengajian yang diadakan Islam Jamaah EDI maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Sampai saya sholat di masjid Islam Jamaah EDI aja tidak diperbolehkan. Saya diusir berulang kali. Teman saya juga mengalami nasib yang sama seperti saya, diusir beberapa kali. Kemudian juga kami sampaikan bahwa setelah saya hijrah dari Islam Jamaah itu saya digeruduk oleh warga Islam Jamaah EDI itu berulang kali. Ada saja sedikit geruduk. Bagi saya sebenarnya tidak ada masalah, tapi mereka menganggap ada masalah. Masalahnya kecil sekali aja main geruduk. Apalagi setelah saya ingin membangun asrama TPQ Muhibbil Ilmi, walaupun saya sudah istilahnya permisi memberitahu bahwa saya akan membangun asrama TPQ Muhibbil Ilmi, mereka tetap melarang tanpa alasan, pokoknya harus berhenti. Saya digeruduk beberapa kali. Pernah saya digeruduk lebih dari 200 orang. Kebetulan pada saat itu hanya ditemui oleh anak saya bertiga. Pada saat itu saya ada keperluan, jadi yang digeruduk, yang menemui hanya anak saya 3, tapi harus menghadapi lebih dari 200 orang. Kemudian bangunan cakar ayam yang sudah siap ditanami cakar ayam itu diuruk tanpa sepengetahuan, apalagi seizin dengan saya dan keluarga. Tidak sepengetahuan. Siapa pelakunya? Setelah saya tanya, ternyata mendapatkan jawaban bahwa pelakunya adalah ya semua jamaah. Artinya semua jamaah masjid yang dikelola LDI, yang digerakkan Wiwit atau Rosid sebagai imam kelompoknya dan Naryono sebagai mubalik kelompok. Penggerudukan tidak hanya sampai di situ saja. Ketika pembangunan dilanjutkan lagi, tepatnya tanggal 4 Oktober tahun 2023, itu digeruduk lagi, diuruk lagi dengan material pasir dan krica. Jadi tidak lagi menggunakan tanah galian, tapi menggunakan pasir dan krica serta batu-batu yang tersiarnya, sehingga untuk melanjutkan bangunan harus bersusah payah membersihkan urukan itu lagi. Kemudian yang kasusnya sampai di Polres, dimediasi oleh Bapak Kapolres Klaten, itu ketika anak-anak saya, ketika itu saya tidak ada di rumah karena ikuti pengajian di Kemalang, itu digeruduk lebih dari 500 warga Islam Jamaah EDI yang datang atau didatangkan dari berbagai penjuru, tidak hanya dari kelompok, tidak hanya dari sedesa menurut versi Islam Jamaah, tapi dari luar daerah menurut versi LDI. Kalau versi pemerintahan ya di luar desa, luar kecamatan, bahkan di luar kabupaten.
Apa hubungannya? Mereka itu maunya menggeruduk dan berusaha menghentikan pembangunan. Sebenarnya tidak ada hubungannya apa-apa. Karena saya membangun itu di rumah sendiri, di pekarangan sendiri, di tanah milik sendiri, sertifikat juga atas nama saya sendiri, dan dibangun dengan biaya sendiri. Tapi mereka hanya menggunakan okol tanpa otak yang waras, gitu. Hanya menyampaikan pokoknya bangunan harus berhenti. Nah, alhamdulillah semua perlakuan LDI terkait dengan usaha menghentikan pembangunan itu diselesaikan di Polres Klaten. Atas mediasi Polres Klaten disepakati bahwa pembangunan jalan terus. Pak Biarto bisa melanjutkan pembangunan di tanah milik sendiri tanpa ada intervensi dan intimidasi dari pihak manapun. Kalau sewaktu-waktu ada pihak-pihak lain termasuk warga EDI yang melakukan intervensi dan intimidasi, nanti akan berhadapan dengan hukum. Kesepakatan itu ditandani bersama, bahkan mereka berani bersumpah, sumpah dusta, sumpah bohong. Itu yang dapat kami sampaikan. Sebenarnya banyak sekali persekusi atau perlakuan buruk, jahat, tidak beradab dari warga Islam Jamaah LDI yang kami terima setelah kami hijrah dari LDI. Banyak sekali, namun tidak cukup ruang dan waktu kalau semuanya saya sampaikan. Oleh karena itu, banyak saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pelajaran dan edukasi bagi masyarakat. Ayo segera sadar yang masih ada di dalam LDI bahwa ajarannya memang sesat dan menyesatkan. Ayo segera keluar seperti saya. Ternyata setelah saya keluar dari Islam Jamaah itu, teman-temannya banyak sekali dan lebih baik daripada teman dari LDI ketika saya masih ada di LDI. Lebih banyak dan lebih baik. Dan hidupnya alhamdulillah tanpa beban, enak sekali gitu. Karena apa? Sudah tidak memikirkan isron atau 10% lagi kepada Bapak Imam. Jadi tidak memikirkan masalah itu. Sehingga saya sangat bersyukur setelah hijrah belum ada 5 tahun saja, masalah keadaan saya sudah benar-benar berubah. Yang dulu itu selama 32 tahun berlantaikan tanah, rumah itu belum diplaster aja belum. Sekarang alhamdulillah rumah sudah ada, sudah dapat direnovasi, yang hampir 600 meter itu penuh rumah, dan alhamdulillah lantainya sudah keramik, dindingnya sudah keramik. Tidak hanya itu, anak-anak saya juga bisa membangun rumah, bisa sekolah, walaupun dulu dinasihati oleh imam daerah jangan sampai pinter, karena kalau pinter-pinter malah keblinger. Pinter lah blinger itu kata siapa? Ternyata sekarang setelah keluar itu ilmunya dapat digunakan untuk memahami kitab-kitab di luar kitab LDI. Kalau di LDI kan hanya yang mantul saja yang boleh disampaikan atau yang boleh diamalkan. Tapi setelah keluar, alhamdulillah merasa kecil sekali ilmu yang kami miliki. Ternyata ilmu di luar itu atau orang-orang di luar Islam Jamaah itu ilmunya luar biasa. Ayo segera keluar. Ternyata keluar dari Islam Jamaah, ternyata setelah keluar itu kehidupannya jauh lebih enak. Kami bisa, bahkan ini akhir-akhir ini saya bisa membangun asrama TPG. Mohon doanya mudah-mudahan segera terwujud. Kemudian bisa membeli pekarangan yang
saya siapkan untuk membangun asrama putra dan mushola, karena di RT saya satu-satunya masjid ya hanya masjid LDI itu, dan saya berada di komplek LDI, maka harus punya mushola sendiri untuk kegiatan pengajian, khususnya masyarakat sekitar dan kawan-kawan hijrah, insya Allah se-Solo Raya. Kemudian yang masih ada di yang ada di luar, jangan mencoba-coba untuk mendekat atau masuk di pengajian LDI, karena isinya doktrin semua, yang mana Quran hadisnya memang sama, tapi keterangannya, pengertiannya jauh berbeda, tidak menggunakan kaidah-kaidah tafsir dalam memahami Al-Quran, ya. Dan penyimpangan-penyimpangan keterangan dari Al-Hadis itu juga banyak ditemukan di beberapa hadis, ya. Mereka itu yang penting program-programnya atau berjalan lancar. Masalah penyimpangan itu mereka lakukan demi keuntungan kelompoknya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kalau semuanya saya sampaikan banyak sekali, tidak cukup ruangkan waktu itu, ya. Oleh karena itu saya akhiri sekian, mudah-mudahan mengedukasi masyarakat dan kawan-kawan yang masih ada di dalam LDI, gitu, segera sadar dan keluar dari kepahaman yang sesat-mesatkan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun.